Halo semuanya, perkenalkan, nama saya M. Chandra Haryulianto, biasa dipanggil Chandra dengan NIM 0554919937 dari UT Surabaya dengan prodi Sistem Informasi. Jadi kali ini saya akan membawakan tugas satu dari matkul pemrograman berbasis desktop ya. Nah, dari tugas satu ini kita ditugaskan untuk membuat program restoran. Nah, jadi ada 4 soal gitu kan. Kita membuat restoran yang pastinya harus input menu, yang bisa isinya ada makanan dan minuman dan beserta harganya. Lalu kita juga harus bisa melakukan pemesanan untuk menu-menu dia yang sudah kita buat dengan pelanggan itu dapat memasukkan menu yaitu maksimal 4 ya, 4 menu. Dengan contoh format menu pesanannya adalah nama lalu jumlahnya berapa. Lalu setelah itu menghitung total biaya pesanannya. Nah, nanti juga ada pajak 10% dan juga ada biaya pelayanan 20.000. Selain itu, restoran ini juga nanti yang akan dibuat itu harus memiliki bisa menerapkan diskon atau penawaran khusus ya. Gitu, diskon 10% jika belanjanya lebih dari 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu jika ada belanja 50.000 ya, buy one get one-nya ini untuk kategori minuman. Lalu setelah semuanya selesai, kita harus bisa mencetak struk pemesanan dengan mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah, harga pesan, totalnya, dan lain-lain seperti yang di sini ya. Itu. Nah, untuk petunjuknya kita buat menu dan main gitu kan. Lalu kita menggunakan array juga dan usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan gitu. Jadi mari kita mulai di sini untuk VS Code-nya ya gitu kan. Nah, di sini masih baru ya, masih baru bisa saya hapus dulu aja. Jadi akan saya tuliskan dulu kodenya, lalu akan saya nanti jelaskan di akhir sekalian. Baik, jadi untuk yang pertama saya buat ini adalah menu Java. Jadi ini adalah struktur dasar dari restoran yang akan saya buat nanti, gitu kan. Untuk tugas kali ini. Jadi nanti di sini ada string, nama, harga dan kategori. Yang nantinya nama ini ada bisa dan menu ini kita akan mengambil nama dari ini. Jadi dari kita membuat variabelnya, lalu variabel ini akan dimasukkan ke tempat-tempat yang sudah kita buatkan. Jadi nama akan masuk ke dis nama itu sama dengan yang nanti dia mengambilnya nama dari si variabel yang sudah dibuat. Lalu kita akan lanjutkan ke file yang kedua yaitu main.java. Jadi saya akan teruskan dulu. Setelah itu baru akan saya jelaskan lagi.
Baik. Jadi setelah saya input semua ya gitu kan, ini tadi menu Java ini mengisi dasar dari restoran yang saya buat hari ini gitu kan. Menu-menu dasarnya seperti nama nanti akan dipegang oleh nama gitu kan. Jadi ini kita buat raknya dan ini buat tempatnya gitu. Lalu untuk main code-nya jadi pasti menggunakan scanner ya, Java Utility Scanner. Dan nanti kita akan berpesanan, kita membuat rak untuk pesanan dulu gitu kan. Jadi pesanannya apa, lalu harganya berapa gitu. Nah, lalu pesanan ini nanti akan diisi oleh variabel-variabel seperti ini. Jadi menu nomor satu ada 8 menu, nanti akan mengisi ke 8-nya juga ini gitu ya. Jadi kalau pesanan pertama kalau nggak yang menu satu ya berarti dia menu menu yang ke satu, berarti menu yang kedua gitu. Kalau nggak seterusnya sampai kalau nanti ya nggak ada pesan yang ngawur, eh, yang nggak ada di menu akan diisi harganya nol gitu. Lalu untuk bagian ini adalah menu-menunya yang saya buat gitu. Jadi ada 8 menu, ada nasi padang sampai air mineral dengan harga-harganya, dengan kategorinya ada makanan dan minuman. Nah, setelah itu, nah ini kan kita sudah membuat menunya. Nah, ini untuk menampilkan si daftar menu yang sudah dibuat. Jadi akan mengambil menu, akan mengambil yang dia nomor pertama, variabel pertama, ADR yang pertama, lalu harganya juga sama yang pertama. Kalau ini saya ubah menjadi harganya yang kedua, jadi nanti akan harganya mengikuti yang kedua, begitu akan campur-campur. Lalu kita untuk sistem pemesanannya menggunakan scanner input ya gitu kan. Jadi karena kita maksimal ada 4, jadi ada P1, P2, P3 dan 4. 4 kali pemesanan gitu. Harga P ini mewakili harga, Q ini mewakili kuantiti yang akan dipesan. Nah, setelah kalau memang nggak sampai 4, kita bisa mengetikkan min untuk selesai. Jadi saat pesanan satu di input, nanti kalau nggak min masuk ke pesanan 2 gitu. Seterusnya sampai pesanan 4, kalau sudah 4 baru dijumlah. Nah, jika pesan satu terus cukup satu aja, maka kita bisa menggunakan min lalu akan di total langsung semuanya. Nah, sini adalah bagian untuk perhitungannya ya gitu kan, total kotornya. Jadi dapatkan harga jadi dari menu satu itu berapa kuantitinya nanti akan ditambahkan sama yang pesanan kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Itu adalah total kotornya. Lalu untuk pajak, pajak sama sesuai dengan yang sini yaitu 10% ya gitu kan dengan pajak 10%. Jadi dikalikannya adalah 0,10. Lalu untuk total sementara yaitu total kotor dan tambah pajak dan biaya layanan 20.000 gitu. Terus diskon kita input 0 dulu dan string promonya kita kosongin dulu lah. Jadi mengapa dikosongi? Jadi nanti kalaunya total sementara ini kalau di atas 50 promonya akan masuk ke sini. Jadi saat belanjanya total sementara ini nanti dia 50.000 di ke atas, kita akan mendapatkan promo buy one get one sesuai dengan perintah yang di sini ya gitu kan. Saat belanja 50.000 penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Tuh, jadi kita milihnya untuk kategori minuman. Nah, kalau total sementaranya itu di atas 100.000, nah diskonnya ini total sementara ini akan dikalikan 10%. Nah, untuk struk pembayaran juga ini sudah saya buatkan. Jadi saat nanti Q1 akan mencetak pesanan nomor satu. Kalau ada nomor 2, kita akan mencetakkan Q yang 2 gitu. Pesanan nomor 2 seterusnya dan saat nanti udah belanja 50.000 ke atas akan mencetakkan juga apa yang diambil untuk free-nya gitu. Semua subtotal, pajak, biaya layanan, diskon dan promonya juga akan ditampilkan. Coba kita run sama-sama. Nah, selamat datang Sobat Sederhana. Ketik nama pesan. Di sini saya coba untuk mengisikan nasi padang ya. Lalu jumlah nasi padang ini dengan harga 25.000 saya akan memesan 5. Pesanan kedua saya akan memesan sate ayam. Sate ayam ini dengan harga 20.000 saya butuh 10. Lalu pesan ketiga di sini saya minumnya ya gitu kan. Es teh. Es teh dengan harga 5.000.
saya butuh 8 orang mau pesan es teh. Lalu selanjutnya ada es jeruk. Es jeruk sendiri karena isi totalnya 15 gitu kan. Jadi saya juga pesannya berarti sisanya ya 7 begitu. Nah, selamat. Nah, karena ini ternyata kita mendapat promo nih, udah belanja 50.000, maka kita mendapat buy one get one. Ketik nama yang mau diambil. Nah, kita mau ngambil nih es belewah gitu ya. Oh, di sini harusnya es belewah. Nah, lalu akan muncullah struk pembayarannya. Begini, jadi nasi padang tadi kita beli 5 gitu kan. Sate ayam kita beli 10, es teh 8, jeruk 1 dan es belewah 1 dengan subtotal harga 414 ya gitu. Nah, ada pajak, biaya layanan dan diskon buy one, diskonnya 10% karena kita belanja 100.000 dan ada penawaran es belewah gratis karena kita udah belanja 50.000. Nah, ini ya tadi kita edit sedikit dulu lah. Siap. Sip. Nah, lalu kita akan coba ini contoh dengan pemesanan 4 pesanan. Lalu saya akan coba mencontohkan juga dengan cuma memesan satu pesanan aja. Nasi padang. Nasi padang aja gitu kan. Nasi padang dengan totalnya itu saya pesan 3. Lalu saya nggak mau pesan minuman lagi gitu kan. Saya cuma butuh makanannya aja. Lalu kita main. Lalu maka ya kita dapat promonya karena sudah belanja di atas 50.000. Kita ambillah di sini sama ya gitu kan es jeruk. Lalu dia akan ngeprint semua es jeruknya di sini. Sebentar subtotalnya ini nggak kurang rata. Nah ini ya. Nah ini. Nah begini. Total harga 75 dan bayaran lah 92.250 gitu. Nah, kita coba lagi untuk case selanjutnya yaitu kita menginput pesanan yang salah, yang tidak ada di menu. Jadi saya contohkan saya mau pesan sate ayam yaitu 5 dan saya mau pesan soto 2. Dan sudah kita dapat buy one get one pastinya gitu kan. Kita mau ambil air mineral aja. Dan ini soto 2 tapi sate ayam 5 gitu kan. Soto ini nggak ada harganya gitu kan. Sate ayam 5 100.000. Tapi kan kita nggak jual soto. Berarti kita untuk harga soto nggak ada. Berarti yang di print hanya sih harganya sih sate ayam aja gitu dengan total semuanya dan diskon dan mendapatkan promo buy one get one dan total bayarnya yaitu 117.000. Jadi saya harap ini sudah menjawab 4 pertanyaan, 4 tugas yang diserahkan kepada kita. Jadi cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.